saja di dalam kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami, penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau mengetahui kerinduan kami Tuhan. Kami datang Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, dan terlebih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan dari Roh Kudus turun atas hamba-Mu, dan apapun yang akan disampaikannya Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan, dan terlebih akan membangun iman kami untuk kami lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, bekerjalah Tuhan sepanjang firman-Mu diberitakan, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan sanggup Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, agar hidup kami lebih lagi berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita semua. Filipi 4, ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya membacanya demikian. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bisa berkata amin? Mari kita baca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, adakah pagi ini yang sedang khawatir? Ada? Ada yang sedang takut? Ada? Takut mati? Katanya ada Tuhan Yesus. Mati karena apa? Corona. Katanya hidup adalah Kristus, mati adalah kepriben, orang Tegal bilang. Katanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan? Hari depan, anak-anak. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, kata khawatir ini akar kata dalam bahasa aslinya berarti terbagi-bagi atau terpecah-pecah, menunjuk kepada satu pikiran Bapak Ibu Saudara yang terbagi-bagi, terpecah-pecah, wah kayak banget yang harus dipikirkan. Nah, itulah sebabnya muncul kata bingung. Bingung. Ada yang lagi bingung karena banyak yang dipikir. Bapak Ibu Saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu bingung tentang apapun juga. Masih berani berkata amin? Kok cuma 3? Firman Tuhan berkata, tentang apapun juga janganlah hendaknya
kamu bingung. Bisa berkata amin. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya Tuhan mau tidak bingung, tidak khawatir tentang apapun juga? Saudara-saudara, karena ayat selanjutnya berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan mau supaya kita tidak khawatir, tidak bingung. Karena kalau kita bingung, kita khawatir, maka kita waktu menyatakan keinginan kita dalam doa dan permohonan pasti tidak dengan ucapan syukur. Pasti. Pasti permohonan Bapak Ibu Saudara lebih kepada maksa Tuhan. Marah-marah sama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita jangan hendaknya kamu khawatir, jangan hendaknya kamu bingung. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa saja keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya bingung, khawatir tentang hidup ini dan hidup yang akan datang, maka kita tidak bisa menyatakan keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keinginan kita pasti warnanya persungutan. Keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti warnanya ngomel. Ada contoh dalam Alkitab. Mari kita membaca dalam kitab Habakuk pasal yang pertama ayat kedua. Saudara-saudara, Nabi Habakuk dikenal sebagai nabi yang bingung. Nabi yang bingung. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Habakuk pasal yang pertama. Ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, nabi yang bingung ini namanya Habakuk. Berdoa, lalu mengajukan permintaan. Permintaan, terus minta Tuhan. Kenapa bangsa ini merosot rohaninya? Bukan cuma merosot rohaninya, merosot moralnya. Terjadi kejahatan, ada penindasan, ada pengkhianatan, ada macam-macam. Dimulai dari kemerosotan rohani, berdampak kepada kemerosotan moral. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belajar ini, mari kita kuatkan rohani kita. Sebab kalau rohani tidak pas, moral pasti tidak baik. Tidak ada takut Tuhan. Nah, itulah yang dikeluhkan oleh Habakuk. Dan dia berkata, Tuhan sampai kapan? Sampai berapa lama lagi saya berdoa? Berapa lama lagi saya minta? Doa terus sampai kapan Tuhan? Saudara-saudara, bagi Habakuk, Tuhan kok diem ya? Kok enggak mau jawab doa saya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, nanti Tuhan jawab doa Habakuk ini. Doa Habakuk dijawab Tuhan. Tuhan kirim orang-orang Kasdim, orang-orang Babel. Untuk apa? Untuk menghukum anak-anak Tuhan ini. Lalu menawan ke Babel. Saudara-saudara, pada saat Habakuk melihat Tuhan kirim bangsa Babel yang bengis, bangsa Babel yang jahat, bangsa Babel yang tidak kenal Tuhan, menghukum orang-orang Israel dan dibawa ke tawanan. Tambah bingung sekarang Habakuk. Dia pikir, loh Tuhan,
Kok engkau menjawab aku dengan cara seperti ini? Ya apa sih Tuhan? Saudara-saudara, Habakuk melihat Tuhan menjawab dengan memakai orang yang tidak kenal Tuhan. Habakuk melihat Tuhan menjawab doanya dengan cara yang terlalu kejam sebab Babel dikirim. Dia bingung lagi. Dia berkata, kenapa Tuhan kirim orang Babel? Bingung Bapak Ibu. Saya belajar dari Habakuk ini. Hati-hati loh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan lalu berkata, Tuhan, bojoku ini lu gak setia. Sampai kapan Tuhan engkau bekerja? Berapa lama lagi saya tunggu supaya suamiku ini berubah? Bisa jadi kayak kisah Habakuk. Sesuatu terjadi. Kecelakaan BE, amit-amit gak minta. Sampai duduk di kursi roda. Kristen Habakuk berkata, Tuhan, ya apa ini? Kok caranya kayak gini? Kok harus gak bisa apa-apa di kursi roda? Atau adanya berkata, Tuhan berkati pekerjaan saya. Berkati Tuhan. Sampai kapan Tuhan dengar doa saya? Wih, Tuhan berkati, saudara-saudara. Berkati luar biasa. Sudah diberkati luar biasa, bingung. Bingung. Gak punya waktu sama anak-anak. Kapan Tuhan jawab doa? Tuhan punya cara sendiri. Lalu mereka Kristen Habakuk bertanya, kok caranya kayak gini Tuhan? Gak punya waktu lagi berdoa kayak dulu. Sekarang berdoa sebentar, menyembah sebentar, haleluya, 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 tahu-tahu, amin, wis jam piro, ketiduran. Bingung, apa ada yang bingung Bapak Ibu Saudara? Apa ada yang khawatir? Sebagai hamba Tuhan belajar dari Habakuk, mesti sabar, mesti hati gembala kuat. Jangan sampai berkata, Tuhan ya apa ya? Aduh, nanti ada sesuatu saya yang menyesal, gembala-gembala menyesal. Jadi Bapak Ibu Saudara belajar dari Habakuk ini. Dia minta sama Tuhannya bersungut-sungut. Sebab bingung, nabi bingung. Jadi gak bisa menyatakan segala keinginannya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gak bisa. Isane marah-marah. Ya apa Tuhan? Sampai kapan? Ayo tondang dijawab. Pasti gitu. Pasti. Kita sudah baca tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar Tuhan itu gak usah didikte. Dia maha tahu. Dia ngertinya yang terbaik, bisa berkata amin. Nah sekarang sadar, pasal 2, mari kita lihat Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu Saudara, selama ini Habakuk Nabi bingung ini berdoanya menyatakan keinginannya dalam doa dan permohonan tidak dengan ucapan syukur. Tapi bersungut-sungut, dia marah sama Tuhan. Saudara-saudara, dia paksa Tuhan. Tapi ada saat di mana dia sadar. Ayat itu berkata dia naik ke atas menara pengintaian. Dia naik ke atas menara jaga. Nah, menara jaga itu bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan. Dia berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, doa adalah pujian penyembahan. Doa adalah menarik diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan.
bukan permintaan. Bukan kita sedang menarik Tuhan turun lalu melakukan apa yang kita mau. Itu bukan doa. Itu bukan doa. Doa harus membawa kita dekat dengan Tuhan. Seperti Habakuk sekarang. Bawa diri naik ke atas menara jaga. Tidak lagi minta sekarang. Tapi dia puji sembah Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan mau katakan. Saudara-saudara, ada keintiman di dalam pujian penyembahan, di dalam doa di atas menara jaga. Hasilnya pasal 3 ayat 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Bapak Ibu Saudara, saya cari kata ratapan dari berbagai-bagai literatur, maka disimpulkan bahwa doa Nabi Habakuk menurut nada, maafkan kalau saya salah melafalkannya, si jonot. Si jonot itu artinya satu nada yang yang ramai, nada yang bergairah, nada yang bersemangat karena kemenangan. Ini bukan nada yang lambat. Ini bukan nada yang sedih atau sebuah balada, perkabungan. Bukan. Saudara-saudara, kata ratapan si jonot itu ditulis sebagai bentuk pujian yang tinggi. Di mana ada sorak-sorai, di mana ada tersirat keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Bukan ratapan yang riuh rendah, yang menangis begitu, bukan. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, kalau kita naik ke atas menara jaga, menara pengintaian, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bawa diri lebih dekat dengan Tuhan, dan itu namanya doa, pasti sesuatu akan berubah. Sifatnya berubah. Pasti sifat berubah. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya intim dengan Tuhan di atas menara jaga pujian penyembahan, sifat berubah. Dari permintaan dengan persungutan menjadi permintaan kepada Tuhan dengan keyakinan. Pasti menang, kira-kira berkata demikian. Pasti Tuhan tolong. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada perubahan sifat, ada perubahan prinsip, ada perubahan pandangan, ada perubahan dalam berdoa, bahkan ada perubahan keadaan. Saudara-saudara, jadi waktu itu juga karena doa Habakuk, orang Israel dibuang ke Babel, sekarang di Babel. Saudara-saudara, mereka menderita begitu rupa. Dan si jonot ini bukan berarti senang karena tidak ada masalah. Si jonot bukan berarti sorak-sore yakin menang. Saudara-saudara, tanpa masalah, ada masalah, mereka masih di pembuangan. Tapi itu yang terjadi waktu Habakuk Nabi bingung itu. Seperti arti namanya pelukan. Dia memeluk Tuhan dan Tuhan memeluk dia. Berubah. Mari kita melihat saudara-saudara, pasal 3 ayat 2 dikatakan di sana begini. Pasal 3 ayat 2. Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakan itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Berubah. Dari permintaan yang bersungut-sungut, yang marah, maksa-maksa Tuhan.
sekarang berubah. Permintaannya baik. Saudara-saudara, permintaannya dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, walaupun masih dalam pembuangan, walaupun masih dalam tawanan. Malah dia berkata, Tuhan, telah ku dengar berita tentang Engkau, tentang kehebatanmu, tentang keajaibanmu, tentang mujizat yang pernah Tuhan buat dulu. Aku dengar. Sekarang Tuhan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Artinya, Tuhan, ulangi lagi. Ulangi lagi di masaku. Ulangi lagi di zamanku. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara punya hati yang seperti Habakuk? Tuhan, dulu Engkau berbuat yang luar biasa. Engkau tolong saya dengan cara yang ajaib. Tuhan, Engkau lakukan mujizat dulu. Aku kepengen lagi Tuhan hari-hari ini. Aku ingin Engkau kembalikan di lintasan. Ulangi lagi Tuhan hari-hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara juga merindukan ini? Beberapa waktu tahun yang lalu ditolong dengan cara yang ajaib. Lalu kita sekarang berdoa, Tuhan, ulangi lagi tahun 2022 ini. Amin. Dan saudara, mari kita lihat hasilnya. Ayat 3, Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah, keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar pergi, terjemahan lain, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purbakala, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah orang Kus yang tertekan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, pasal 2 ayat 1 titik balik yang mengubahkan dari menyatakan keinginannya dalam doa dan permohonan dengan persungutan karena bingung manusiawi. Sekarang dia nyatakan keinginannya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekalipun belum melihat, sekalipun masih di pembuangan Babel. Saudara-saudara, ayat 3 setelah Habakuk berkata, ulangi lagi Tuhan, seperti yang pernah aku dengar tentang Engkau dulu. Tentang mujizat beberapa waktu lalu, kembalikan hari-hari ini. Ayat 3, Allah datang dari teman, dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Coba hubungkan dengan kitab Ulangan 33, ayat yang kedua. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, dan terbit kepada mereka dari Sair. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Saudara-saudara, Habakuk berdoa, Tuhan, apa yang pernah Engkau kerjakan dulu? Dalam hal ini, apa yang pernah Tuhan kerjakan dulu waktu keluarkan bangsa Mesir dari bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sekarang ulangi lagi Tuhan. Bebaskan kami dari Babel ke Yerusalem lagi. Saudara-saudara, sama, hampir sama. Nah, Tuhan menjawab doa. Lihatlah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, menyatakan semua keinginan,
dan permohonan dengan ucapan syukur, tidak dengan persungutan. Habakuk 3 ayat 1, Allah datang untuk jemaat GBDI Jajak. Amin. Dia datang. Seperti dulu, cuma diganti. Yang dulu di zaman Musa Sinai, Seir, baru Padang, Gurun, Paran. Sebab memang mau keluar dari Mesir. Nah sekarang keluarnya dari Babel. Masa dari kata persis sama. Tapi dari negeri teman, dari padang gurun, dari pegunungan Paran. Apakah artinya? Bapak Ibu Saudara, Sinai itu sebelah timur Israel. Teman, negeri teman juga dari timur. Saudara-saudara lihat, Tuhan itu seperti matahari yang terbit. Bukan dia Tuhan matahari itu. Tuhan bukan matahari, matahari bukan Tuhan. Tapi dia seperti matahari yang menerangi kegelapan. Bapak Ibu Saudara, seperti orang Israel dalam kegelapan Mesir, dalam kegelapan Babel. Untuk dibawa ke satu tempat yang baru. Ada pengharapan. Jadi nabinya bingung sekarang melihat Tuhan terbit. Beri pengharapan. Seperti dulu di zaman Musa. Saudara-saudara, dimulai dengan kata dia bersinar dari Sinai. Musa ingat dulu, waktu pertama kali dipanggil Tuhan. Dia ada di Gunung Horeb, di Gunung Sinai, di Gunung Torsina. Di semak belukar yang berapi, Tuhan bicara. Aku mau keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Jadi Tuhan nongol, Tuhan terbit seolah-olah, Tuhan nyata di sini. Lalu nanti mereka berputar-putar di pegunungan Seir. Tuhan terbit, apa artinya? Tuhan ada. Dan waktu mereka berputar-putar 40 tahun lebih di pegunungan Seir, Tuhan tetap terbit ada. Nanti sampai di pegunungan Paran, di mana mereka sudah hampir sampai ke Kanaan. Tuhan pun ada di sana. Dari sini kita tahu, janganlah hendaknya kamu khawatir. Sebab dia ada dulu. Waktu panggil Musa, pertama kali tampil di Gunung Sinai. Tapi waktu putar-putar di pegunungan Seir, ada Tuhan yang sama. Di Gunung Paran, Tuhan ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang tetap sama, yang tidak berubah, yang selalu beserta Bapak Ibu Saudara dan saya. Bisa berkata amin? Dia nampak di timur, artinya dia terbit loh. Dia ada, dia beri pengharapan. Mau pertama kali ketemu Musa di Sinai. Waktu putar-putar di pegunung, di padang gurun Seir, Tuhan juga ada serta. Bahkan hampir sampai ke tanah Kanaan juga sama. Habakuk mau berkata, Tuhan, seperti engkau bebaskan orang Israel dari Mesir, tolong juga sekarang bebaskan kami dari Babel. Karena itu ayat itu berkata, Tuhan nampak di teman, di pegunungan Paran, mau bawa Israel kembali ke Yerusalem. Dan di zaman Hagai, setelah kitab Habakuk ada kitab Hagai, ada kitab Sakaria, ada kitab Maleaki. 3 kitab terakhir perjanjian lama bicara tentang orang Israel benar-benar kembali dari pembuangan Babel, kembali ke Yerusalem. Apa artinya? Tuhan menjawab doa, permintaan dengan ucapan syukur. Bisa berkata amin? Berhenti bersungut, berhenti ngomel. Saudara-saudara, yakin Tuhan pasti menolong. Bagaimana hal ini terjadi? Saya mengakhiri dengan kalimat pasal 2 tadi.
Tuhan telah kudengar tentang engkau. Jadi yang dipikiran dari Habakuk sekarang adalah Tuhan dulu telah bebaskan orang Israel dari Mesir dengan menampakkan diri lebih dulu di Sinai. Lalu terus berserta dengan umatnya, nggak ditinggalkan, nggak cuma dikeluarno gitu, lalu dibiarno. Tapi Tuhan serta terus, lalu hampir sampai di perbatasan Tuhan ada. Tuhan yang sama menurut pikiran dari Habakuk akan membebaskan orang Israel ini juga dari Babel menuju ke Yerusalem lagi. Pikirannya saudara-saudara, pikiran yang tidak seperti dulu. Dan saya menyebutnya dia berpikir besar. Dia pikir besar. Dia yakin Allah yang besar dulu akan menolong kami juga keluar dari pembuangan Babel. Allah yang besar bisa lakukan apa saja. Itulah sebabnya dalam Yesaya 54 ayat 1 dan 2. Saya membaca ayat itu, bersorak-soreklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kediaman, tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediaman. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancanglah kokok-kokok patok-patokmu. Bapak ibu saudara, anak-anak Tuhan di zaman Yesaya mau berpikir besar. Sekalipun mandul. Sekalipun tidak punya potensi punya anak. Tetapi Tuhan besar. Nah ini pikiran besar. Itulah sebabnya di ayat yang kedua dikatakan janganlah menghematnya. Terjemahan lain berkata berpikir besar. Berpikir besar itu artinya berpikir tentang Allah itu besar, sanggup tolong. Jadi tidak membesarkan pikirannya. Waduh mandul, gak mungkin punya anak. Tetapi saudara-saudara, dia berpikir besar. Memang ini Tuhan izinkan waktu saya mandul. Tapi ada saat aku akan punya banyak anak. Ini bicara tentang kegerakan rohani. Itulah sebabnya dia berpikir besar. Sebab Allahnya besar. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia, silakan makan dan minum. Katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Terjemahan lain berkata seperti dia berpikir. Begitu jadinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berpikir negatif, begitu jadinya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir sakit nggak sembuh, begitu jadinya. Kalau kita berpikir pasti gagal, nggak mungkin bangkit lagi, seperti itu jadinya. Habakuk sekarang tidak. Dia berpikir besar. Dan seperti itu jadinya. Dia berkata, Tuhan pun datang dari tempat yang sama di sebelah timur. Ada di pegunungan Paran. Lepaskan kami dari pembuangan Babel. Kembali kepada Yerusalem. Demikianlah terjadi yang Habakuk pikirkan. Kita akan jadi seperti yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya pikir. Kalau kita pikir kalah, pasti kalah. Kalau kita pikir gagal, pasti gagal. Kalau kita pikir ambruk, pasti ambruk. Tetapi kita mau seperti Habakuk, pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi seperti yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya pikirkan. Jadi berpikir besar itu apa? Ayat terakhir Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu.
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara-saudara, waktu Tuhan minta Ishak dipersembahkan, yang membuat dia tidak melawan terhadap perintah Tuhan. Saya berharap jemaat GPD Jajak yang sudah banyak dikenal sebagai jemaat yang nurut, sepertilah Abraham, terus nurut. Dia enggak berantah, dia tidak melawan, dia berkata, kok bisa Tuhan? Anak satu-satunya, katanya anak perjanjian, sekarang mau minta. Oh tidak, sebab dia berpikir. Ayat itu tidak berkata sebab dia beriman, tidak. Sebab dia berpikir bahwa Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Jadi pikiran dari Abraham dibungkus dengan iman kepada Allah yang hidup. Mandul, kata Yesaya. Tetapi dia sanggup besarkan keturunan sampai bikin kemah yang besar. Dia berpikir Allah sanggup, walaupun Ishak misalnya sungguh-sungguh mati, dia bisa bangkit. Itu pikiran yang tunduk kepada iman Allah yang hebat. Beda sama kisah-kisah dalam Alkitab seperti Filipus, 200 dinar. Mana cukup? Ya Tuhan hebat. Tuhan hebat. Tuhan sanggup lakukan semua. Tetapi 2 dinar. Iman dibungkus oleh pikirannya. Dia tidak melihat kuasanya. Tapi beda sama anak kecil yang dibawa Andreas. Memang sedikit. Tapi dia besar, sanggup memperbanyak, sanggup menggandakan. Beda. Jadi mari kita berpikir besar. Artinya iman kita mesti tunduk kepada Allah. Dibungkus. Memang Tuhan, ini masa pandemi. Tapi Engkau lebih besar dari semua. Sanggup pelihara kami, jemaat GPDI Jajak. Amin. Sebab dia hidup. Dia sanggup lakukan semua. Dia memang pernah mati, Bapak Ibu Saudara, waktu dia menjelma menjadi manusia 2000 tahun lalu lebih. Untuk pengampunan dosa. Dia dideritakan begitu rupa, dihancur-hancurkan, dia mati di salib. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit, hidup selamanya. Mari berpikir besar. Sehingga kita bisa menyatakan semua keinginan dalam doa dan permintaan dengan ucapan, terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong. Sekalipun mata melihat masih di pembuangan, tapi saya percaya Tuhan tidak berubah yang pernah lepaskan Israel dari Mesir. Engkau yang sama pasti lepaskan kami dari Babel. Selalu begini. Iman kita harus lebih membungkus pikiran kita. Saya percaya Tuhan sanggup tolong kita. Ada nyanyian berkata, Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Mari kita nyanyi lagu ini. Kalau ada yang bingung, firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu bingung. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginan dalam doa dan permintaan dengan ucapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pasti Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Kasih yang
Mari sama-sama kita berdiri. Jangan hendaknya kamu khawatir. Kasih yang sempurna terima dari. Kalau ada yang bingung, mari ada di menara jaga pagi ini. kasih-Mu yang sempurna. Amin. Buat kasih-Mu yang kekal, Tuhan. Ya. Kasih-Mu yang tidak berubah, Tuhan. Yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami, ya Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, Engkau meniliki kita sidang jemaat, Tuhan. Yang datang dengan bermasalah, yang datang dengan kesusahan. Tuhan, tambahkan iman kami, harap kami kepada Tuhan. Tuhan. Karena dengan iman kami, harap kami kepada Tuhan, kami boleh kembali merasakan kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu yang kekal, Tuhan, kami boleh alami kembali, ya Tuhan. Sehingga kami menerima kekuatan baru. Amin. Dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi kekhawatiran ini, ya Tuhan. Amin. Engkau sanggup memberikan kemenangan, Tuhan. Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada Tuhan. kami, ya Tuhan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Ya. Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Tuhan akan nyatakan pagi hari ini, kami sidang jemaat yang sudah datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh bersyukur, kami boleh memuliakan Engkau senantiasa, ya Tuhan. Kami boleh bertambah di dalam iman, kasih, dan pengenalan kami kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang sudah kami naikkan doa kepada Tuhan. Dan kami boleh mengalami kembali kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang kekal untuk mengasihi kami untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur apa yang Engkau sudah kerjakan melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh menerima kekuatan baru dalam iman, harap kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Sebab berdoa. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
Tuhan, sebab Yesus hidup tidak berubah dulu, hari ini, dan selamanya. Engkau yang sudah menolong Musa dan orang-orang Israel. Engkau yang sudah menolong Habakuk dan umat-Mu. Engkau yang sama, sanggup juga menolong kami. Biar Engkau terbit seperti matahari yang menerangi kami semua, keluar dari kegelapan persoalan apapun juga. Dan nama-Mu dimuliakan. Berkat-Mu untuk sidang ini Tuhan. Berkatilah semua dalam usaha pekerjaan, pendidikan, perencanaan. Tuhan memberkati rohani dan jasmani. Terus pegang hidup kami, sebab dalam perlindungan darah kami aman. Dan apabila sebentar kami pulang, Engkau beserta kami. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putra, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.